Assalamualaikum semuanya, welcome back to Rizkia Umay YouTube channel. Oke, di video kali ini aku balik lagi ke konten aku yang pertama, yaitu tentang kefarmasian. Kenapa? Karena ini di bulan Ramadan dan tidak memungkinkan aku untuk masak-masak dan untuk nyobain makanan ke kalian semua yang nantinya bakalan membuat kalian tidak fokus dengan puasa kalian. Semoga puasa kalian di rumah lancar semuanya sampai nanti kita menuju hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Oke, di video kali ini aku mau berbagi tips and trick untuk kalian yang ingin masuk dalam dunia kefarmasian atau sudah masuk dalam dunia kefarmasian. Dan ini informasi penting untuk adik-adik yang nantinya setelah pandemik ini berakhir atau COVID-19 ini berakhir sudah mulai melakukan kuliah kerja praktek. Nah, ini adalah informasi penting untuk adik-adik pada saat melakukan kuliah kerja praktek. Yang harus diketahui adalah bagaimana membaca resep dokter yang sulit untuk dipahami. Nah, jadi ini ada beberapa tips and trick untuk membaca atau memahami isi dari resep dokter tersebut. Oke, tapi sebelum ke videonya, pastiin dulu kalian udah subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya. Dan jangan lupa like, comment, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's start to tips number 1. Tips and trick number 1. Kalian harus tahu dulu dokter yang menuliskan resep ini dokter spesialis apa. Kalau kalian keliru atau ada tulisan nih yang kalian tidak mengerti, misalkan nih biasanya parastamol itu untuk dokter-dokter yang sudah lama, biasanya dokter hanya menuliskan PCT. Nah, kalau kalian keliru ini benar parastamol atau enggak, kalian boleh lihat dokternya dokter spesialis apa, kemudian dia sering menggunakan obat apa. Misalkan dokter spesialis penyakit dalam, misalkan dokter Gunardi spesialis penyakit dalam. Nah, dokter Gunardi ini sering menuliskan resep dengan obat yang apa. Nah, ini juga memudahkan kalian untuk tahu obat apa sih sebenarnya yang dituliskan dalam resep ini yang sulit untuk kita pahami. Nah, jadi ini cara mudah yang pertama untuk kalian tahu. Cek dulu dokternya ini dokter spesialis apa. Oke, tips and trick yang kedua itu kalian bisa lihat signanya atau aturan pakai. Nah, untuk kalian yang tidak tahu signa, ini aku kasih lihat ke kalian. Ini dia yang namanya signa atau aturan pakai dalam dunia kefarmasian. Nah, kalau dokter tersebut menuliskan obat, contoh nih, aku kasih contoh, misalkan antibiotik. Tertera di situ signa 3x1. Nah, jadi kalian lihat untuk antibiotik golongan apa saja sih, atau obat antibiotik apa saja sih yang digunakan 3x1. Misalkan nih 3x1 biasanya amoxicillin atau ampicillin. Nah, kalau sudah dituliskan 2x1 misalkan cefixime atau cefadroxil. Nah, jadi aturan pakai juga berpengaruh dalam melihat obat apa sih yang sebenarnya dimaksud si dokter tadi gitu. Nah, kalau tips yang ketiga ini 50-50. Kenapa aku bilang 50-50? Karena ini bisa dilakukan untuk pasien rawat jalan mungkin. Kenapa? Untuk tips yang ketiga ini menanyakan langsung ke pasiennya. Biasanya kalau kita tidak mengerti atau kurang memahami apa sih yang dituliskan dokter dalam resep tersebut, kita bisa menanyakan langsung ke pasien atau ke keluarga pasien keluhan penyakitnya seperti apa, atau ada rasa-rasa seperti apa, mungkin kita sudah memahami. Tapi kalau untuk pasien rawat inap itu tidak memungkinkan kita untuk menanyakan langsung ke pasien, karena tidak mungkin kita dari instalasi farmasi harus ke ruangan untuk menanyakan seperti apa keluhannya. Tapi ini tetap bisa digunakan untuk pasien rawat jalan. Jadi aku bilang 50-50, tapi tetap bisa digunakan. Oke, dan yang terakhir, tips yang paling harus dilakukan adalah ketika semua yang sudah dilakukan tadi tetap tidak menemukan jawaban obat apa sih yang dituliskan dokter sebenarnya ini gitu. Jadi kalau kalian masih ragu juga gitu, jadi langsung tanyakan ke apoteker, langsung tanyakan ke dokternya gitu. Nah, biasanya ini tugasnya apoteker untuk menanyakan langsung ke dokter obat apa sih sebenarnya yang dimaksud si dokter dalam resep ini. Nah, jadi sebenarnya ini adalah tugas apoteker untuk screening resep gitu, untuk screening resep, kelengkapan resep gitu. Nah, jadi tapi kita sebagai farmasi juga harus memahami bagaimana sih cara kita membaca resep, kemudian memahami, menelaah
seperti halnya kita men-screening resep. Jadi kita juga harus tahu si dokter maksudnya tadi menuliskan obat apa sih gitu. Jadi pemahaman-pemahaman inilah yang harus kita lakukan sebagai seorang farmasi gitu. Nah, jadi itulah beberapa tips and trick untuk kalian yang sulit memahami isi atau baca atau tulisan dari resep dokter tersebut. Nah, jadi semoga ini bisa memberikan sedikit kalian penjelasan bagaimana sih cara membaca resep, bagaimana sih memahami isi resep dari dokter yang sulit kita baca atau kita pahami. Oke guys, jadi segitu dulu video aku kali ini. Semoga video ini memberikan informasi kepada kalian semua. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen juga di kolom komentar kalau ada kritik dan saran. Dan jangan lupa di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya untuk membantu aku membangun channel ini agar lebih berkembang dan lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten yang inovatif, kreatif, dan memberikan informatif kepada kalian semua. Oke, jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya. Oke, see you in the next video. Bye-bye.